Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini tuh kita bakal ngelanjutin belajar rendering eksterior realistik V-Ray 5 ya. Jadi di sini itu sudah ada satu buah model. Sumber dari model ini tuh dari channel KG Studio. Channel KG Studio yang ngedesain ini gitu. Dan yap, sebenarnya sudah dibahas ya sebelumnya KG Studio tentang ngerender V-Ray 5. Kebetulan di channel itu ngerendernya pakai V-Ray Next atau V-Ray 5 ya. Cuman di situ kalau nggak salah masih memakai V-Ray 5.0 atau V-Ray 5.1. Dan sekarang ini saya coba untuk memperbarui settingan renderingnya. Cuman ya mungkin beberapa sama sih ya settingan renderingnya, hanya mungkin berbeda dari pengaturan lighting cahaya, terus HDRI dan ya environmentnya juga gitu. Jadi agak sedikit berbeda, tapi secara umum sih hampir sama. Nanti ya bisa dilihat sih perbedaan ya. Nanti kalian juga bisa kunjungin sendiri di channel KG Studio perbedaan antara saya ngerender sama si KG Studio ngerender gitu. Oke, jadi di tutorial kali ini tuh kita bakal coba untuk memperbarui rendering ya. Maksudnya kita bakal ngerender ini di updatean V-Ray 5.2. Karena di updatean V-Ray 5.2 ini tuh sudah update ya, seperti fitur-fitur baru kayak semisal ini nih yang sangat ngebantu banget ya, Chaos Cosmos. Jadi di sini yang kalian lihat putih-putih ini tuh memakai Chaos Cosmos. Nah, ini mobil juga memakai Chaos Cosmos. Terus juga yang beda dari settingan rendering kali ini itu mungkin dari segi pencahayaannya. Jadi saya memakai HDRI yang berbeda dari HDRI yang KG Studio pernah pakai untuk rendering khusus model ini gitu. Dan apa lagi ya? Mungkin settingan-settingannya juga ya, kayak misalnya like chats-nya mungkin berbeda gitu. Ya secara umumnya hampir-hampir sama ya, secara umumnya hampir-hampir sama. Dan di sini juga saya nggak pakai nanti ya untuk hasil akhirnya dari sini tuh saya nggak pakai cahaya untuk interiornya. Kalau di KG Studio itu dia pakai cahaya di sini, di sini, di sini ya. Seharusnya memang memakai cahaya biar kelihatan lebih estetik juga ya, nyala di dalam. Dan itu tergantung apa ya? Tergantung selera aja sih. Kalau misalnya nggak pakai cahaya, mungkin ini bisa dihitamin ya, bisa dihitamin terus agak sedikit transparan gitu kan. Jadi nggak terlalu kelihatan dalamnya karena berhubung ini dalamnya kosong juga gitu. Oke. Kita bakal langsung ngebahas tentang settingan kali ini. Nah, untuk yang pertama ya, tadi saya sudah bilang ini modeling dari KG Studio, dan di KG Studio juga share modeling ini, itu kalian bisa download di 3D Warehouse. Nanti saya bakal cantumin channel KG Studio dan juga di mana kalian bisa ngerender ini gitu, modeling ini. Selanjutnya di sini ada beberapa sumber ya, beberapa sumber yang perlu saya bahas. Jadi ini, nah ini tuh kayak batu-batu kerikil ya. Batu-batu kerikil ini sumbernya dari Skater. Nah, jadi di Skater ini kalian bisa install terpisah. Coba kita buka ya. Oke. Jadi kita bakal ngebahas ya, ngebahas item per item di apa ya, di modeling kali ini yang sudah dibuat material gitu, atau yang sudah saya setting materialnya. Nah, jadi di sini ada scatter yang sudah kita pakai, terus previewnya ini. Nah, terus kalian kalau mau pakai scatter ini tergantung dari scatter apa yang pengen kalian pakai gitu. Ini diinstal terpisah ya. Jadi ini ada rumput-rumput seperti ini, terus ada rumput sama bunga, dan ini ada kerikil-kerikil, ada batu. Itu kalian tinggal klik aja terus ganti proxy. Jadi ini yang saya bilang kemarin-kemarin ya, proxy hampir sama sih kayak Chaos Cosmos yang seperti ini. Ya, jenisnya hampir sama, cuman berbeda apa ya?
berbeda file kayaknya ya, pembacaan file gitu. Tapi ya sama-sama ringan. Kalau semisal banyak banget kerikil seperti ini, kalau nggak dijadiin proxy, itu bakal berat banget karena bakal kebaca komponen ya, bakal kebaca komponen satu persatu. Sementara SketchUp itu bakal semakin berat jika terlalu banyak komponen yang terbaca di dalamnya gitu. Ya, jadi kalau proxy ini tuh dia ibaratnya kayak ngompres ya, ngompres komponen sama materialnya saat kalian bekerja di dalam sini gitu. Oke, jelas ya, makanya jadi ringan. Kalau semisal ini nggak jadi proxy, ini kalian gerakin kayak gini ini aja nggak bisa gitu. Nah, sama juga dengan ini Chaos Cosmos yang sering saya pakai. Jadi kalau sudah pakai Chaos Cosmos, sebelumnya kan ada beberapa subscriber ya, seperti yang kalian lihat di samping ya. Dia nanya seputar law break ya, kalau nggak salah tuh law break. Saya juga pernah ngebahas tentang law break di V-Ray 5.0 yang sebelumnya saya pakai sebelum saya update ke 5.20.5 ya, ini yang terakhir keluar gitu. Oke, jadi di situ dia nanya kan tentang law break, dan ya pada saat tutorial ini saya buat, itu saya sarankan kalian upgrade ya, upgrade ke 5.2, karena kalau di 5.2 itu kalian bakal memakai ini Chaos Cosmos ya, updatean terbaru dari V-Ray sebelumnya gitu. Jadi walaupun beda 0,2 ya, walaupun beda 0,2 tapi sudah ada upgradean lagi dari si V-Ray ini gitu. Dan ini bakal ngebantu banget. Hasilnya pun ini bakal terlihat lebih realistik ya. Pohonnya pun bakal terlihat lebih realistik gitu. Oke, jelas ya. Jadi kalian update aja ke 5.2. Saya udah nggak ngebahas lagi tentang law break. Karena kalau ngebahas tentang law break itu udah lumayan nambah berat di SketchUp-nya. Terus dia juga aplikasi yang berbayar. Untuk level satunya itu nggak berbayar, itu ada free langsung dari SketchUp-nya. Terus upgrade ke level 2 itu berbayar ya, dan juga kadang-kadang ngebug atau error. Jadi pohon yang kalian render itu bakal putih-putih, hasilnya bakal kayak gini, putih-putih gitu. Kalian ngerender nggak ada warnanya atau bakal nggak kebaca gitu. Ya banyak banget sih masalah orang-orang yang memakai law break gitu. Itu error system ya. Terus kalau kalian udah update ke sini ke Chaos Cosmos, atau kalian menggunakan komponen ya, komponen maupun material dari si Chaos Cosmos ini tuh nggak bakal ini sih, nggak bakal ngebug ya, atau ya bisa dibilang kemungkinan ngebug sistemnya itu bakal dikit banget gitu. Oke, ini kita exit dulu. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih tampilan dari Chaos Cosmos. Dan kalau kalian mau ngedownload furniture, lighting itu ada semua di sini. Ya, jadi ini online ya, carinya online gitu. Searchingnya online, kalian harus download komponen atau materialnya, terus baru bisa kalian gunakan. Makanya harus terhubung dengan internet kalau kalian pakai Chaos Cosmos. Oke, selanjutnya ini lagi nih. Di sini ya, di sini sebenarnya bisa pakai scatter. Nah, kalian bisa lihat ya di sini bisa pakai scatter. Cuman saya nggak pakai scatter karena saya memakai fitur bawaan dari 5.2. Kan kalau kita ngerender kayak gini aja, langsung ngerender gini, nggak diedit-edit lagi, itu bakal nggak ada rumputnya ya. Sementara kan di sini kita pengen ada rumput gitu timbul ya. Jadi saya memakai settingan dari apa ya? Dari V-Ray 5.2 ya. Atau 5.0 juga sudah bisa sih untuk settingan seperti ini. Ini namanya fur. Jadi ada nih tanda ya merah seperti ini. Itu tandanya bahwa ini sudah terseleksi untuk memakai plugin fur atau plugin bawaan dari V-Ray-nya gitu. Seperti apa fur itu? Seperti ini. Di sini dia terbacanya ya. Di kotak-kotak ini. Terus ini. Ntar kita buka dulu. Nah, jadi fur itu seperti ini. Dia membuat komponen ya, membuat komponen sehingga terbaca rumput ya. Jadi ini rumput atau terbaca kayak ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk ngebuat karpet ya, kayak bulu-bulu karpet. Tinggal kalian atur aja di sini area-areanya. Bentar. Kalau ini biar saya langsung render aja. Biar kalian langsung lihat ya. Oh ya, sebelumnya saya juga
nanti bakal ngejelasin sih kekurangan dari updatean 5.2 ini. Sampai sekarang saya juga belum nemuin ya. Nah, ini dia nih, for. Tuh, jadi ada rumput-rumputnya. Nah, ini kan masih jarang-jarang. Itu bakal bisa diatur di tadi di sini ya. Ini lake, thickness ya. Terus ada taper, gravity, band, ini kalian atur-atur aja semuanya. Itu bisa kalian buat jadi padat ya, jadi penuh. Ya, jadi itu terserah kalian gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini hasil dari fur. Ini juga bisa dipakai untuk membuat karpet bulu gitu. Jadi saya nggak gunain yang namanya skater. Dan selanjutnya fur tadi itu kan nggak terlalu padat karena ada objek atau komponen tumbuhan yang saya taruh di sini, dan juga scan yang saya pakai itu nggak terlalu dekat ya. Semisal kalau scan yang kalian pakai itu dekat dengan rumput ya, rumput atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, itu bagusnya kalian rapatin gitu. Jadi semakin rapat, semakin banyak objeknya, itu juga semakin berat ya untuk ngerendernya gitu. Cuman ngebantu banget karena pada saat kalian modeling atau kalian bekerja di sini tuh ringan banget nih. Kayak gini nih ringan banget ya. Jadi nggak ada berat-beratnya sama sekali gitu. Oke. Udah jelas ya untuk di sini ya, yang kayak bayangan-bayangan ini udah jelas dari skater. Terus ini dari Chaos Cosmos. Terus rumput-rumput yang ada di sini atau grass ya, yang ada di sini untuk membuat efek timbulnya seperti rumput asli itu pakai fur ya. Jadi kalian udah bisa ngerti lah, udah bisa paham gitu. Selanjutnya kita bakal ngebahas material. Kurang lebih material-material yang ada di sini tuh hampir-hampir sama semua. Kita buka dulu di sini. Nah, ya, jadi kita pakai kayu ya. Ini pakai veneer ya. Di sini kalian bisa pakai veneer, mana sih? V-Ray Asset Editor ya. Di sini nih di V-Ray. Material yang ada di sini kalian download sendiri. Ini saya sudah jelasin juga berulang-ulang ya. Bahwa material yang ada di sini itu semuanya di download sendiri, dan kalian juga bisa pakai di Chaos Cosmos untuk material. Tapi di Chaos Cosmos ini untuk updatean sekarang masih dikit kalau material. Mungkin di updatean tadi yang waktu saya buka ini tuh kalau di update itu mungkin bisa bertambah lagi ya komponen sama materialnya gitu. Intinya semakin update itu semakin bagus juga gitu. Oke. Ini juga memakai V-Ray Asset Editor. Untuk settingan-settingannya hampir-hampir sama semua kayak tutorial sebelumnya. Jadi saya nggak perlu terlalu ngebahas panjang lebar ya. Oh ya, sama semisal untuk material atap ini itu kan pakai roof di sini nih, roof, terus pakai metal, steel metal roof. Nah, terus ada sebuah apa ya, kayak sebuah komponen atau objek gitu kan yang pengen saya buat warnanya sama kayak gini ya. Siapa tahu kalian belum tahu gitu kan. Nah, untuk sama warnanya seperti ini, kalian tinggal saya contohkan aja. Jadi biar nggak perlu lagi cari-cari warna. Ini kayak gini. Terus bentar, kita exit dulu di sini. Dan juga kita taruh aja warna sembarang gitu. Misal kayak ini. Nah, kalian tinggal klik aja warna ini. Terus kalian klik di sini match color of object in model ya. Klik aja di sini. Set. Nah, ini bakal menyesuaikan warna yang sama dengan ini. Tapi materialnya nggak sama ya. Hanya warnanya saja yang sama. Jadi ini bukan metal. Sementara di atas ini gentengnya ini metal gitu. Ya, karena kan biasa kalau pengen ngecat dinding ya atau pengen ngasih material di dinding kan ya nggak mungkin kita pakai metal di sini. Cuman kadang-kadang ada yang warnanya pengen sama gitu dengan atap kayak atau dengan objek di sampingnya. Nah, jadi kayak tadi itu caranya, cara simpelnya. Oke, udah jelas ya. Ini hapus dulu. Untuk settingan-settingannya ya hampir sama semua. Terus yang ini ya saya buka aja material-material yang dipakai. Sebenarnya semua dari Asset Editor. Jadi kita pakai Stone D150 cm. Terus untuk lantainya pun waduh, ini ternyata belum saya atur ya. Pakai aja tile ya, tile yang ada di sini nih.
Mana sih? Nah, iya. Jadi di sini kalian pakai tile terserah kalian. Terus ini pakai stone juga ya yang tadi. Di sini nih pakai konsentrat. Nah, konsentrat flooring H012 meter gitu. Oke. Selanjutnya ini sama aja pakai thinner juga sih. Jadi nggak terlalu banyak permainan material, hanya warna. Terus material atap juga berbeda. Ya, kalau warna kita pakai dua warna. Nah, ini kayak ini nih. Ini kan warnanya nih. Kalian lihat ya, wall 02 sama yang ini. Nah, wall 02 hashtag 1. Ini saya double ya, atau saya duplicate gitu di sini ini. Nah, ini ada duplicate, kalian duplicate aja, pengen warnanya sama atau settingannya sama gitu. Selanjutnya kalau kalian pengen ngebedain warnanya, semisal di sini agak-agak gelap ya, kayak kalian lihat nih di sini. Nah, ini kan gelap lumayan, terus di sini agak-agak putih gitu. Biar ada permainan warna aja gitu, biar nggak terlihat monoton. Nah, itu kalian duplicate aja, terus kalian rubah warnanya di sini. Nah, ini kalian tinggal ke atasin aja sedikit. Kalau ke bawah berarti agak-agak tua gitu. Oke, jelas ya settingan-settingannya di material. Selanjutnya kita beralih ke settingan engine dan settingan rendering. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Saya bakal buka aja settingannya. Deep fill nih nggak saya ulik-ulik. Render output, terus animation ini nggak usah. Environment kita buka. Material of rate ini enggak. Oke. Dan di sini juga. Nah, untuk quality rendernya kita ada di angka 0,05, bisa juga 0,04. Ini untuk noise ya, noise limitnya. Untuk mesin renderingnya atau engine-nya itu kita pakai CUDA, penggabungan antara VGA sama CPU ya. Terus di sini kalian bisa rubah ya. Nah, di sini kalian bisa pakai CPU, bisa centang dua-duanya gitu, bisa centang salah satunya juga. Mana yang lebih berperan penting dalam ngerender? Yang penting kalau CUDA ini berarti gabungan kedua-duanya gitu. Oke, jelas. Exposure nggak saya ulik-ulik. Environment. Di sini ada environment. Nah, ini pakai HDRI ya. Untuk settingan HDRI-nya mungkin kalian lihat seperti ini. Itu saya atur biar nggak terlalu besar ya. Jadi saya nyesuaiin aja gitu tampilan HDRI-nya. Di sini saya bakal buka ya. Di sini 3. Terus mana lagi ya? Oh ya, HDRI yang saya pakai ya. HDRI yang saya pakai ini Quarry 04 1K HDR. Di-download di Polyheaven. Nanti saya bakal cantumin juga untuk apa sih, kayak ngedownload HDRI gitu. Tapi nggak semua bagus di sana, kalian bisa pilih-pilih. Cuman ya rata-rata bagus-bagus gitu. Sebenarnya bukan nggak semua bagus, tapi nggak semua cocok dengan modeling kalian gitu. Jadi kalian bisa pilih-pilih, terus kalian bisa sesuaikan. Sebenarnya HDRI yang di-download itu, semisal kalian udah download kan, nah itu kadang-kadang ada yang kebesaran, makanya pada saat kalian download terus kalian pakai, kalian render, itu kelihatan kurang bagus gitu. Jadi kalian atur-atur aja di bagian sini ya, di transformation ya. Dari skalanya ini ya, atur skala nih, terus rotate ya kalian atur. Terus ini juga untuk perpindahan kiri dan kanan ya, itu kalian atur aja, kalian sesuaikan dengan tampilan nanti gitu pada saat kalian ngerender. Terus di sini environment awalnya ini, jadi ganti ya jadi environment. Oke, selanjutnya karena seperti biasa, kalau setiap saya ngerender, kalian bisa lihat di tutorial-tutorial sebelumnya. Berhubung saya juga belajar rendering itu nggak pakai cahaya GI, jadi saya pakai cahaya bawaan ya, atau sun bawaan dari SketchUp ya, dari SketchUp maupun V-Ray gitu. Dan ya jarang banget sih saya pakai ini. Nah, ini baru saya pakai gitu. Jadi ini disamain aja.
Ini samain dengan HDRI tadi, kalian ambil dari sini, terus pakai yang ini ya. Ini sebenarnya cahaya ini tuh bisa kalian pakai ke HDRI yang berbeda, khusus untuk GI ya. GI itu kalian bisa pakai ke HDRI yang berbeda. Cuman ini saya samain aja gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini settingan-settingannya. Nah, oke. Kalian bisa lihat nih. Kalau semisal kecepatan, kalian bisa download atau bisa di pause-pause gitu ya. Biar kalian hafal aja settingannya gitu. Oke, jadi seperti ini settingan dari GI-nya. Dan ini 20 ya, intensitas dari backgroundnya, intensitas dari cahayanya juga 20. Kalau kalian rendahin itu nggak bakal terang hasilnya. Cahaya mungkin cukup ya, hanya ini. Beda lagi kalau semisal saya tambahin cahaya di dalam sini ya, di dalam interiornya gitu. Cuman saya nggak nambahin. Untuk render parameternya anti aliasing ini jelas, kalian harus aktifin. V-Ray GPU seperti ini ya. Kalian bisa lihat nih subdiv-nya atau light shades-nya kurang lebih seperti ini. Denoiser. Oh ya, ini udah bunyi masjid ya. Ntar lagi bakal azan. Jadi kita bakal percepat aja sih tutorialnya. Oke, kurang lebih seperti ini settingan-settingannya di V-Ray 5.2. Kalian bisa lihat-lihat sendiri dan juga kalian bisa kalian bisa bereksperimen dengan settingan kalian ya, itu terserah kalian gitu. Ya, jadi saya rasa cukup ya penjelasan saya di rendering V-Ray 5.2 untuk eksterior realistik di part 6-nya ini. Semoga ini bisa ngebantu kalian gitu dalam proses belajar tentang V-Ray. Dan hasilnya ya pasti kalian penasaran kan ya. Dari tadi hasilnya kayak apa gitu. Oke, kita bakal tunjukin. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini yang tadi pakai scatter, kalian lihat ya. Ini terus di sini yang tadi pakai fur ya. Dan ini chaos ya, chaos cosmos. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Ini kayak realistik banget ya untuk komponen-komponen. Ini juga nih mobil, apalagi mobil ya. Itu ngebantu banget gitu. Jadi kalian nggak perlu setting-setting lagi, nggak perlu setting reflectionnya atau gimana gitu. Ini udah pas banget ya, udah kayak mobil asli. Terus untuk V-Ray Asset Editor dari materialnya nih. Nah, ini juga nggak perlu disetting-setting lagi ya. Asal pencahayaannya bagus, settingannya bagus, itu bakal kelihatan realistik. Nih di atas pesawat, terus pohon ya, pohon yang ada di sini. Terus ini juga nih. Nah, ini tergantung kalian. Ini sengaja saya gelapin ya, karena nggak ada apa-apa di dalam. Jadi kita gelapin aja gitu. Terus di sini juga yang tadi ya material-materialnya ini metal ya, genteng metal. Reflectionnya pun itu kelihatan banget. Ya, jadi ya pokoknya seperti inilah hasilnya. Dan ya saya sudah cukup lumayan puas ya dengan hasil kali ini yang saya praktekkan kembali ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya dari KG Studio. Itu sangat bagus banget si KG Studio ngebahas tentang renderan dari V-Ray-nya, terus dari modeling yang sudah dibuat pun itu di render itu bagus banget ya. Dan ya saya cuma ngulangin kembali di V-Ray updatean 5.2 gitu. Jadi thank you banget juga untuk KG Studio yang udah nyediain mentahan 3D-nya untuk orang-orang atau untuk pemula yang baru pengen belajar tentang software engine rendering V-Ray gitu, atau engine rendering untuk 3D ya. Jadi ya pokoknya thank you banget ya untuk KG Studio udah nyediain mentahannya. Jadi kita bisa praktek, kalian bisa lihat aja di deskripsi. Oh ya, jangan lupa juga untuk kalian support terus channel ini, karena channel ini itu masih dalam proses berkembang. Jika kalian suka, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, dan yang paling penting kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak
orang-orang yang tahu tentang channel ini, karena kedepannya saya bakal ngebahas tentang arsitek maupun arsitektur, baik itu pengetahuan umum atau software-software yang baru saya pelajari ya, tentang apa ya, tentang 3D atau tentang rendering gitu, tentang software aplikasi yang bakal dipakai di bidang arsitek ya. Jadi pokoknya di channel ini tuh kita bakal ngebahas semua tentang arsitek yang saya tahu. Jadi ya sebelum saya ngebahas pasti saya bakal belajar-belajar dulu gitu. Dan semisal kalau di pembahasan konten-konten saya sebelum-sebelumnya ada kesalahan ya terkait misalnya pengetahuan umum yang saya jelaskan, itu saya minta maaf juga ya, saya mohon maaf. Ada yang belum saya ketahui, jadi harap dimaklumi aja kalau ada kesalahan penjelasan gitu. Ya, thank you untuk kalian semua. See you di next video berikutnya. Semoga tutorial kali ini itu membantu teman-teman dalam mempelajari 3D maupun rendering dari 3D itu sendiri. Bye guys.